Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Underu dan Sufi Akhir Zaman. Kali ini mengutip tentang agama tauhid, agama samawi, atau agama qadim. Awaluddin ma'rifatullah, awalnya beragama adalah mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah? Nah, ini pertanyaan. Kadang orang mendengar pertanyaan ini, ada yang nyinyir, ada yang mencibir. Tapi coba, sudah kenalkah saya dengan Allah? Sudahkah kenalkah dengan Tuhanku? Ini pertanyaan bukan menohok, tetapi perlu disadari bahwa kita sudah lama merasa beragama, tetapi tidak mengenal Tuhannya. Hanya sekedar angan-angan, sekedar hayalan. Buktinya, bisa kita buktikan sendiri. Ketika sholat, apa yang diingat? Apakah hutang? Apakah kunci? Apakah kompor? Nah, itulah sholat yang lalai, yang ancamannya neraka wel. Makanya di sini saya sampaikan dengan metodologi agama bahwa awalnya beragama itu adalah mengenal Tuhan. Nabi Muhammad selama 13 tahun mencari berhubungan, baru ada perintah sholat. Nah, jadi ketika sholat, kita ada namanya as-sholatu li dzikri. Sholat adalah mengingat. Mengingat apa? Mengingat siapa? Yaitu mengingat Allah. Lalu ada pertanyaan kedua. Apanya Allah yang diingat? Apakah namanya? Apakah tulisannya? Apakah suaranya? Nah, inilah kami sampaikan ada metodologi yang supaya kita sholat tidak diancam neraka wel. Karena sholat yang lalai itu adalah sholat yang tidak nyambung. Jadi ketika sholat, mengingat bacaannya, mengingat sajadah, mengingat lafaz, mengingat Mekah, nah itu adalah sholat yang tidak nyambung. Tapi kalau kita sudah kenal dengan Tuhan, dengan Allah, maka ada lanjutannya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Bagaimana caranya? Ya, kita harus beriman dulu. Yang mana iman ada syarat rukunnya. Rukun iman adalah sifatnya qadim. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada akhirat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu semuanya qadim. Ya, qadim artinya baku atau kekal. Jadi dipastikan bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, Rasul juga ada, kitab juga ada, akhirat ada, qada dan qadar ada. Itu sekarang, cuman beda dimensi dengan dunia. Tetapi itu ada. Nah, di sini kami sampaikan bahwa untuk menggapai atau menempuh ke alam qadim itu, menempuh ke jalan qadim itu, ada syarat rukun dan metodologinya supaya bisa memasuki alam akhirat, surga, neraka saat ini. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim. Dan disitulah kita mulai beriman. Disitulah kita bersyahadat. Karena syahadat itu adalah kesaksian. Bukan ucapan doang, bukan ucapan burung beo. Tidak sah sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi syahadat adalah kesaksian, bersaksi akan Tuhan dan akan utusannya. Makanya ketika sholat
kita akan sah apabila syahadatnya sah. Karena sholat adalah mengingat yang pernah kita jumpai ketika kita bersyahadat, ketika kita bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Makanya itulah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kebalikannya adalah sholat lalai, dan ancamannya adalah neraka. Kapan kita berbaiat? Ya, ketika sudah paham apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, yang mana baiat itu adalah penanaman nur iman dan nur kitab ke dalam kolbu, bukan hanya sekedar percaya, yakin, tapi iman adalah nur yang dimasukkan ke dalam kolbu yang dilakukan oleh walia mursida beserta jajaran khalifahnya. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya, salam taklim ma'rifat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.